Iya, ya. Oke, kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya, ya sudah ada Bapak Yohanes Setiawan, mungkin bisa langsung menyalakan mikrofonnya, Pak. Oh iya, sudah? Ya, Sudah, Pak? sudah, Pak. Iya, selamat malam Pak Sudah, MWM. silakan. Ya, selamat malam. Ya, mau bertanya, kalau yang soal tadi consciousness dalam ala Tritunggal. Ya, halo? Ya. Ya, consciousness dalam ala Tritunggal itu kan kalau misalkan waktu kesadaran Bapa bukan anak, anak bukan Bapa bukan Roh Kudus bukan anak, dan sebaliknya itu, berarti ada berapa pikiran ya Pak di dalam ala Tritunggal itu? Ya, itu pertanyaannya ya. Iya, bukannya kalau misalkan konsepnya seperti itu ada perbedaan kesadaran tuh malah seperti triteisme ya Pak? Itu pertanyaan pertama sih Pak, kalau boleh. Yang kedua, biasanya saya sempat berdiskusi dengan ya satu aliran di dalam kekristenan yang menolak sola scriptura. Jadi juga menerima tradisi-tradisi dan kisah-kisah yang menurut saya kurang logis ya. Misalkan ada Bunda Maria diangkat ke surga, dibangkitkan oleh Yesus sendiri. Nah, ketika berdebat dengan golongan semacam ini, bagaimana kita menggunakan metode presaposisi tanpa bukti-bukti yang jelas? Misalkan kita juga menuntut dia membuktikan faktanya bahwa misalkan Bunda Maria diangkat ke surga, dibangkitkan oleh Yesus, disaksikan 12 rasul, dan lain sebagainya. Apa pertanyaan saya bisa ditangkap ya, Pak? Ya. Jadi yang pertama soal Tritunggal, yang kedua soal ini. Ketika kita berhadapan dengan yang menolak sola scriptura, bahwa ada tradisi-tradisi dalam kekristenan yang juga layak dipercaya setara dengan Alkitab. Bukannya kita malah nanti jatuhnya perang bukti kembali akhirnya ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin saya menjawab, nanti Mas Atma juga mungkin mau kasih respons ya. Jadi gini, yang pertama mengenai kesadaran ya. Sebetulnya membicarakan kesadaran Allah ya harus mengikuti juga logika dari Tritunggal itu sendiri. Kita sering berkata Allah itu satu hakikat, tiga pribadi ya. Satu hakikat, tiga pribadi ya. Maka memikirkan kesadaran Allah seharusnya seperti itu ya. Memikirkan kesadaran Allah sebagai ada tiga kesadaran yang berbeda dan terpisah, itu sudah salah sama sekali dan menyesatkan sekali ya. Seakan-akan ada tiga Allah yang berbeda dan terpisah ya. Ada kesadaran Bapa terpisah dari kesadaran Anak, terpisah dari kesadaran Roh Kudus begitu ya. Nah, ini pasti salah ya. Memikirkan hanya ada satu saja kesadaran yang sama, yang satu dan sama di dalam ketiganya, ini malah menuju kepada pemikiran Sabellian ya. Seperti itu. Berarti kalau begitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini hanya topeng yang berbeda dari satu Allah yang satu pribadi itu kan begitu ya. Jadi problematik ya. Nah maka kalau begitu apa? Saya selalu menjawab 1 dan 3. Ya. 1 dan 3. Nah kesadaran Allah itu hanya satu ya. Hanya satu, tetapi kesadaran yang satu ini berada secara unik pada Bapa, sekaligus berada secara unik pada Anak, sekaligus berada secara unik pada Roh Kudus. Ya. Maka apa yang disadari Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu satu dan sama, tetapi kesadaran yang satu dan sama itu unik pada Bapa, unik pada Anak, unik pada Roh Kudus. Ini pembedanya. Ini yang menjadikan nanti ada antitesis. Sehingga Bapa sadar dia sebagai Bapa, Anak sadar dia sebagai Anak, Roh Kudus sadar dia sebagai Roh Kudus, lalu dimungkinkan komunikasi, dimungkinkan relasi kasih dan lain sebagainya, persekutuan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi memikirkan kesadaran Tritunggal harus seperti itu. Kita tidak bisa memikirkan seperti kesadaran kita manusia yang saling terpisah ya.
Saya punya kesadaran sendiri, Anda punya kesadaran sendiri. Ya, makanya mencontohkan Tritunggal hanya sekedar comot 3 orang ya. Ada pribadi Muriwali, ada pribadi Ani, misalnya ada pribadi Lukas, begitu ya. Oh, sama, itu 3 pribadi. Tetapi satu hakikat manusia ini salah, tidak boleh begitu. Ya. Karena ini sebetulnya kesatuan hakikat kita hanya bersifat generik, kesatuan yang umum, ya, yang kita lihat pada masing-masing setiap manusia. Ini namanya kesatuan generik, ya. Tapi kalau kesatuan hakikat Allah itu betul-betul satu hakikat yang identik dan sama, yang dimiliki oleh Bapa secara unik, sekaligus dimiliki oleh Anak secara unik, sekaligus dimiliki oleh Roh Kudus secara unik. Jadi ada kesatuan, betul-betul kesatuan, sekaligus ada keragaman, sungguh-sungguh keragaman. Maka dalam bahasanya Van Til adalah bahwa di dalam doktrin Tritunggal katanya, kemarin saya sudah singgung ya, yang menjadi partikularitas itu, katakanlah Roh Kudus saja, itu direfleksikan sepenuhnya oleh yang satu, hakikatnya itu. Sebaliknya yang satu hakikat itu direfleksikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sama juga Anak, ya. Anak itu direfleksikan sepenuhnya oleh yang satu, sekaligus yang satu itu direfleksikan sepenuhnya oleh sang Anak. Demikian juga dengan Bapa. Maka antara partikularitas dan universalnya Allah itu saling merefleksikan itu secara sempurna. Ya, seperti itu. Maka Bapa adalah Allah, Anak saja adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Maka dalam konteks ini sebetulnya tanpa bermaksud triteisme, ini istilah yang sering dikritik ya. Ketika orang berkata, katakanlah Pak Tong ya berkata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu benar. Karena memang Bapa sepenuhnya adalah Allah, Roh Kudus sepenuhnya adalah Allah, Anak sepenuhnya adalah Allah. Ya. Tetapi bukan 3 Allah yang terpisah, yang berbagian dalam satu hakikat yang sama dan identik. Ya, seperti itu ya. Maka menjelaskan kesadaran Allah pun seperti itu. Maka jangan pernah berkata bahwa hanya ada satu kesadaran, loh kalau begitu nanti berarti kesadaran Bapa itu juga adalah kesadaran Anak, itu juga adalah kesadaran Roh Kudus. Sabelian jadinya. Ya, seperti itu ya. Lalu yang kedua, mungkin Mas Atma bisa mungkin lebih detail lagi mungkin nanti untuk menjelaskan ini ya. Sebetulnya apologetika presaposisi ini bisa diterapkan kepada worldview apa saja, termasuk worldview di dalam kekristenan yang sebetulnya entah less konsisten dengan Alkitab ya, less konsisten artinya kurang konsisten dengan Alkitab atau bahkan tidak konsisten dengan Alkitab. Arminianisme itu dalam level tertentu tidak konsisten dengan Alkitab, maka tetap bisa dibabat dengan presaposisi. Kemarin sebetulnya dalam debat dengan Stephen Leo, saya mencoba mengungkapkan itu, tetapi memang saya merasa itu tidak sukses saya ya, mengaplikasikan itu ya. Sebetulnya bisa ya, termasuk kepada Katolik atau apapun itu bisa ya, seperti itu. Nah, nanti bergantung kadarnya. Kalau dia konsistennya sedikit ya, kita juga bisa menyesuaikan. Kalau banyak ketidakkonsistenannya itu akan dibabat, bisa seperti itu. Maka sebagaimana kami katakan kemarin, saya dan Mas Atma ya, bahwa apologetika presaposisi ini unik punya reform. Kalau Anda tidak berteologi reform, tak mungkin menggunakan apologetika presaposisi. Karena dalam apologetika presaposisi itu mempresaposisikan Tritunggal, Alkitab yang membuktikan dirinya sendiri, self-evident ya, tidak dibuktikan oleh yang lain. Maka Van Til berkata dari Alkitab menuju kepada Alkitab, ya. Lalu kemudian juga bahwa Allah itu berdaulat secara mutlak, ya, bukan separuh-separuh kedaulatannya. Maka harus reform kalau mau menggunakan metode presaposisi. Mungkin Mas Atma mau respons ya, silakan. Oke, saya mungkin akan lebih ke pertanyaan kedua tadi tentang memang yang menarik tentang Katolik tadi. Tadi sempat disinggung juga oleh bahwa memang dalam derajat tertentu, walaupun nanti kita mungkin akan lebih banyak dalam perdebatan dogmatis gitu ya dalam hal tersebut, tapi memang dalam derajat tertentu bisa diterapkan juga bagaimana prinsip-prinsip apologetika presaposisional. Itu dalam Roma Katolik terkait dengan tadi tradisi atau Alkitab. Memang dalam perspektif Roma Katolik sendiri kan dia mengakui semacam twin source begitu ya, bahwa ada otoritas yang dimiliki oleh Alkitab dan itu setara dimiliki juga oleh gereja. Walaupun ada yang mengelak, ada yang penerapannya tidak sekonsisten itu, ada yang bilang versinya adalah bahwa Alkitab tuh otoritas, cuma harus ditafsirkan oleh gereja. Tapi kalau kita menelusuri juga
argumen mereka bahwa klaim mereka paling utama salah satu yang diserang oleh Roma Katolik Protestan adalah kamu dapat Alkitab dari mana? Dari gereja kan? Yang terimplisit dalam klaim tersebut apa? Otoritas Alkitab dari siapa? Dari gereja. Artinya dari siapa? Gereja itu isinya apa sih? Manusia. Berarti presuposisinya ditempatkan atau otoritas ultimate dia adalah pada manusia yang tidak bisa account semua penjelasan yang tadi sudah saya paparkan tadi. Bagaimana manusia menjadi dalam institusi gereja tersebut, siapa yang menjadi standar logika, siapa yang menjadi standar moral, siapa yang menjadi standar keseragaman alam semesta, siapa yang menjadi standar kesadaran segala macamnya. Apakah paus? Atau siapa? Institusi gereja kan juga, yang mana institusi gereja itu? Jadi, dalam derajat tersebut pun kita bisa lihat bahwa ada, ketika di titik menyingkirkan Alkitab sebagai otoritas ultimat, akan kekecauan juga. Dan seperti disinggung juga Pak Emim tadi juga terkait memang sebetulnya, misalkan saya juga sebetulnya akan dalam derajat tertentu bisa menerapkan presuposisionalisme dalam berdiskusi dengan Arminianisme. Contoh, atau Arminianisme mungkin segala macam yang basically tidak setuju tulik. Misalkan persoalan predestinasi, dibilang, predestinasi nggak adil dong. Siapa yang menentukan tidak adil? Siapa yang memberi definisi ini adil, itu tidak adil? Jika bukan Alkitab. Saya makanya karena suka menggelitik mempertanyakan, bertanya seperti ini kalau sama orang-orang yang tidur. Asumsikan aja. Kita nggak bilang Alkitab mengajarkan A atau B. Asumsikan aja. Alkitab betul-betul mengajar predestinasi. Anda berani bilang tidak adil nggak? Kalau dia menjawab tidak, berarti tidak jujur dan dia tidak punya otoritas apapun. Selesai. Karena seringkali yang terjadi kan definisi entah masalah free will, entah masalah tidak adil dong. Siapa yang mendefinisikan? Presuposisi dia masih ditempatkan dalam otak manusia yang kita ketahui dari 2 hari ini sesi, itu tidak bisa menjadi fondasi yang kokoh, tidak bisa menjadi batu karang yang kokoh. Gitu. Entah satu manusia atau sekumpulan manusia yang menjadi suatu institusi yang namanya gereja pusat itu. Seperti itu gitu. Jadi ini persoalan siapa yang menjadi otoritas, siapa yang menjadi otoritas ultimat gitu loh. Dalam perdebat dalam soal skriptura atau gereja ya, gereja akan gagal dalam ketika kita mencoba memasukkan semua itu karena toh ya mereka juga nggak konsen gitu. Misalkan ketika tadi seperti saya bilang tadi, ketika kita menelisik, membedah klaim mereka bahwa Alkitab diberikan oleh gereja, artinya otoritasnya mereka tempatkan pada gereja, bukan pada Alkitab. Walaupun klaimnya di brandingnya adalah setara, kalau kita melihat implisitnya, sebenarnya mereka menempatkan diri juga di atas Alkitab. Yang jadi yang mereka tempatkan sebagai presuposisi ultimat siapa? Gereja. Dan kalau kita lihat itu kegagalan ketika menaruh otoritas ultimat pada manusia. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Ya, terima kasih Mas Atma dan Pak MEM. Bagaimana dengan Pak Yohanes? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, sudah. Berarti, sorry. Yang soal alat Tritunggal nih, Pak. Berarti saya boleh bilang kalau yang membedakan yang disebut unik tadi itu adalah perbedaan kesadaran bahwa Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan yang lain-lain, Bapa maupun anak. Berarti perbedaannya cuma dalam soal kesadaran itu aja. Tapi lain-lainnya sama gitu ya, Pak. Bisa dibilang begitu atau enggak ya? Jelas kita berbicara perbedaan pribadi ya. Hipostasis itu dalam istilah gereja mula-mula ketika merumuskan ya. Dan sebetulnya hipostasis menurut rumusan mula-mula itu adalah itu semacam mode of being ya, cara keberadaan tanpa terdefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud pribadi. Maka orang sekarang juga dari gereja ortodoks atau apa hanya mau mengacu kepada bagaimana gereja mula-mula mendefinisikan hipostasis itu. Sebetulnya ya juga ada kelemahannya, walaupun itu sudah cukup ya, tetapi perlu tetap dijelaskan. Dan terbukti kemudian melalui seorang pemikir Kristen yang namanya Boethius, kalau saya tidak salah, ketika ada polemik ya tentang Dewi Natur Kristus. Kan ada polemik tentang Dewi Natur Kristus. Kristus itu berapa pribadi? Apakah ilahi ada pribadi sendiri, manusia pribadi sendiri, sehingga ada 2 pribadi yang saling menyatu, sebagaimana diajarkan oleh Nestorius,
ataukah hanya ada satu pribadi dan kemanusiaannya bagaimana? Nah, di dalam polemik ini kemudian dituntut untuk mendefinisikan pribadi menjadi hipostasis menjadi lebih clear di situ. Dan istilah-istilah yang lebih clear, dan mereka mengatakan kepribadian itu artinya satu substansi yang memiliki intelijensi atau pikiran dan kesadaran. Ya kira-kira begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau dimaksud pribadi dalam pengertian ini, ya Bapak punya pikiran, kesadaran yang unik sebagai Bapak, ya termasuk emosi ya, perasaan sebagai Bapak ya. Kalau kita bicara dalam konteks psikologi modern sekarang ya, karena saya sedikit menyimpang ya, karena sebetulnya mendefinisikan fakultas daripada jiwa manusia, apakah apakah pikiran, emosi, kehendak, ataukah pikiran dan afeksi ya. Kalau teolog yang dulu-dulu itu tidak pernah mengatakan pikiran, emosi, kehendak, tidak ada itu. Itu kemudian dari psikologi modern ya, begitu yang merumuskan begitu ya. Yang kemudian kita tafsirkan pribadi seperti itu. Kalau misalnya dalam pemikiran Aquinas, Agustinus ya, itu hanya dua, understanding yaitu pikiran ini dengan afeksi ya. Afeksi ini juga di situ termasuk passion, ada emosi ada di sana, termasuk kehendak. Itu jadi satu di situ. Ya. Calvin dan para reformator juga mengikuti ini, termasuk Jonathan Edwards kemudian begitu ya. Jadi memang sulit ya, tetapi yang jelas bagi saya apapun mungkin kita mengikuti bagaimana teolog kuno berpikir mengenai fakultas jiwa atau mengikuti apa yang dikatakan oleh psikologi modern, manusia itu punya pikiran, emosi, kehendak, apapun itu saya kira itu tetap memadai untuk dikatakan atau untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai pribadi atau hipostasis. Nah, maka sebetulnya kalau memikirkan Allah, pikirkan saja. Bapak berarti dia memiliki kesadaran yang unik sebagai Bapak, pikiran yang unik sebagai Bapak, yang berbeda dengan anak, tetapi karena kesatuan hakikatnya tadi, satu dan sama, tak mungkin ada pertentangan. Ya. Apa yang dipikirkan Bapak, itu juga yang dipikirkan anak, itu juga yang dipikirkan Roh Kudus. Nah, saya hanya bisa menjelaskan sampai di sini. Kalau masih menuntut lebih detail, kita tidak mungkin ya, karena kita bukan Tuhan ya, begitu ya. Jadi yang jelas kalau kita menjelaskan tentang Tritunggal, mencoba untuk memikirkan dari perspektif bahwa Allah itu tidak terbatas. Nah, itu sebabnya Cornelius Van Til pernah mengatakan kesalahan para bidak dalam entah Tritunggal atau Kristologi itu mencoba menurunkan konsep Tritunggal itu dijelaskan dengan perspektif yang terbatas. Maka timbullah nanti triteisme atau sabelianisme atau macam-macam lah. Ya, yang sebetulnya bukan ajaran Alkitab. Ya. Secara sederhana begini ya, kalau Bapa tidak terbatas, Anak tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas, bagaimana bisa memisahkan? Bapa berada pada Anak secara utuh dan sempurna secara tidak terbatas, demikian dan Roh Kudus, bagaimana bisa memisahkan? Seperti itu. Ini contoh ya. Kita tidak bisa memikirkan tiga Allah yang terpisah, tiga pribadi yang terpisah. Sekaligus juga tidak bisa memikirkan hanya ada satu Allah, ya, satu Allah, satu pribadi. Bagaimana Alkitab jelas membedakan Bapa dari Anak, bisa komunikasi, bisa saling mengasihi. Ya, maka kita terima saja kesaksian Alkitab, ada kesatuannya, betul, ada kejamakannya, betul. Ya, saya kira itu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih juga buat Pak Yohanes buat pertanyaannya. Untuk berikutnya kita ada pertanyaan dari Saudari Bella Ariska. Silakan langsung menyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya, Mbak. Halo, apakah suara saya jelas? Halo? Ya, jelas. Ya. Baik, selamat malam Pak MIM dan Bang Atma. Saya mau nanya ke ke materinya Pak MIM. Tadi, mohon maaf kalau semisal ternyata saya salah ya Pak. Tadi Pak MIM menjelaskan Allah yang tauhid itu salah. Statementnya Allah yang tauhid itu salah karena nggak bisa membuktikan memiliki kesadaran saat objek lain tidak ada selain Allah itu sendiri. Nah, tanggapan Pak MIM semisal argumennya gini Pak, Allah bisa eksis tanpa objek karena dia Allah. Karena emangnya kita siapa?
berani menempatkan diri sebagai subjek yang melihat Tuhan itu objek. Tuhan kan yang menciptakan objek. Tuhan itu pasti otomatis di atas objek. Jadi gimana mungkin kita melihat kita sebagai subjek yang melihat Tuhan itu sebagai objek? Ya, menurut Pak MYM gimana? Semisal argumennya seperti itu, Pak. Karena mereka melihat kitanya gitu yang berarti logikanya salah. Oh, kamu kayak ini sih menempatkan dirimu di atas Tuhan objek lah. Tuhan kan yang menciptakan objek, berarti nggak mungkin Tuhan bisa dilimitasikan sebagai objek. Itu aja, Pak. Terima kasih. Problem utamanya unintelligible. Ya, sama saja kalau misalnya mengatakan Tuhan bisa membuat manusia, menciptakan manusia dalam pengertian ini, manusia kita ya. Manusia yang adalah gajah ya. Itu mustahil ya. Jadi kalau ada lagu-lagu yang tak punya teologi yang beres ya, lalu mengatakan sering gambar-gambar, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang mustahil, ini dapat menyesatkan. Tak ada yang mustahil itu mesti didefinisikan dengan jelas. Yang tidak mustahil itu yang selaras dengan sifat-sifat Tuhan. Ya. Kalau yang bertentangan, berkontradiksi dengan sifat Tuhan, pasti mustahil. Misalnya mustahil Tuhan berbohong. Mustahil Tuhan menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya. Enggak ada itu, enggak mungkin itu ya. Mustahil Tuhan menciptakan segitiga yang bentuknya bundar. Begitu ya. Jadi begini, Tuhan itu selalu selaras dengan naturnya, begitu ya. Seperti itu ya. Maka kalau saya kembali kepada argumentasi mereka tadi, ya, walaupun mereka berkata, bisa saja Tuhan, ya, bisa saja Tuhan itu ya, dia kesadarannya eksis, ya, tanpa objek, karena dia maha kuasa, dia Tuhan. Tetapi itu unintelligible. Bagaimana kita memikirkan sesuatu yang eksis, yang sadar tanpa objek? Ini yang perlu dijelaskan. Dan sebetulnya nggak bisa dijelaskan. Sebetulnya tidak bisa dijelaskan. Sama seperti tadi tidak bisa dijelaskan. Tuhan menciptakan segitiga yang berbentuk bundar atau yang berbentuk lingkaran. Itu bagaimana? Pokoknya Tuhan Maha Kuasa. Pokoknya dia Maha Kuasa. Karena dia Maha Kuasa pasti bisa menciptakan segitiga yang berbentuk lingkaran. Nah, ini namanya pokoknya, tapi tidak bisa dipahami, unintelligible. Jadi kalau begitu, bagaimana bisa dipertahankan tesis yang semacam itu? Ya, bagaimana dipertahankan tesis yang semacam itu ya? Jadi bagi saya unintelligible ya, unintelligible itu mengatakan kesadaran bisa eksis tanpa objek ya. Ya. Tidak bisa, unintelligible. Sama seperti tadi ya, kalau manusia mustahil membuat segitiga berbentuk lingkaran karena manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan Maha Kuasa bisa saja membuat lingkaran berbentuk segitiga. Itu kan kata orang ya, kata dia ya. Tapi itu mustahil dipahami, unintelligible. Bagaimana dijelaskan itu ada lingkaran berbentuk segitiga? Bagaimana bisa menjelaskan ada kesadaran tanpa objek? Tak bisa dipahami. Kecuali ada antitesis di dalam diri Allah. Ada keragaman. Bapa antitesis dari anak, anak antitesis dari Roh Kudus antitesis dari Bapa dan anak. Logik jadi rasional. Ya, logik ya. Kesadaran jadi rasional. Relasi kasih menjadi rasional. Komunikasi, sebagaimana Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia, menurut gambar dan rupa kita, menjadi rasional. Maka jangan ikut kayak Yosua Tewuh itu, ngaco sekali dia berkata, Allah itu adalah hakikat, dan Allah yang adalah hakikat ini menciptakan pribadi bagi dirinya sendiri. Yesus itulah pribadi kan, jadi Yesus dicipta. Nah, Kejadian 1 ayat 26 itu, dikatakan kita di sana, itu adalah hakikat dan pribadinya. Maka dikatakan kita ini ngawur sekali. Rasionalitas dari penjelasan ini apa? Ngaco sekali. Tapi pengikutnya banyak loh. Saya berharap saudara nanti kalau sudah keluar dari kelas ini ya, lebih berani gencar untuk serang ya. Itu orang yang ngaco-ngaco itu ya, begitu ya. Itu jadi gini loh, menjadi Kristen itu bukan menjadi sesuatu, menjadi orang yang menjadi sesuatu yang absurd, mustahil, hidup dalam kemustahilan, tidak. Ada alasan rasional mengapa percaya Allah Tritunggal. Ada alasan rasional mengapa percaya Alkitab. Ada alasan rasional mengapa saya percaya hanya melalui iman kepada Yesus saya diselamatkan.
ada yang bisa dijelaskan walaupun kita tidak tuntas, ya. Ya, maka iman Kristen itu intelligible, ya. Itu respon saya. Tapi kalau orang mau debat ngotot pokoknya, ya silakan saya dia memikirkan eksistensi yang bisa sadar tanpa objek, eksistensi yang bisa ada eksistensi logikanya tanpa antitesis di dalam diri Allah yang semacam itu, ya silakan saja ya begitu ya. Tetapi unintelligible itu, ya. Ya, saya kira itu respon saya ya. Mau Pak Atma, silakan mau. Ya. Ada Mas Atma mungkin? Sebenarnya kalau saya tadi melihat juga memang ada semacam, kalau saya melihat maksudnya sifat yang seperti kan sebenarnya ada semacam apa ya, spirit untuk, oh kamu jangan membatasi Tuhan dong. Tapi sebetulnya kalau kita melihat ini bukan, maksudnya usaha kita untuk memahami Tuhan tuh, untuk melihat bahwa itu tidak mungkin tuh bukan semacam suatu usaha untuk membatasi Tuhan. Karena gini, kalau kita lihat juga dalam misalkan tadi kalau kita saya apply dengan ambil bahasa posisional, asumsikanlah Tuhan itu tauhid, asumsikan untuk kepentingan argumentasi. Tapi nyatanya kita tidak bisa lari dari keberagaman. Jadi dari mana keberagaman itu? Jadi masalahnya adalah yang singular, mutlak, menciptakan sesuatu yang diverse. Itu saja sudah ya tadi seperti bahasa Pak MM juga unintelligible. Dan segala macam, mungkin nanti ada yang bilang juga pakai pembelaan, oh Tuhan kan bisa menciptakan objek untuk dikasihi, jadi Tuhan karena Tuhan Maha Kuasa. Ya, berarti Tuhan bergantung pada objek yang Dia ciptakan. Siapa yang jadi Tuhan tidak cukup pada dirinya sendiri. Karena kan juga salah satu sifat yang Tuhan yang kita tahu dari Alkitab juga adalah bahwa Dia cukup pada dirinya sendiri. Ketika dalam situasi misalkan dalam asumsi tauhid, bagaimana kita mengerti konsep cukup pada dirinya sendiri? Karena cukup pada dirinya sendiri dalam pengertian apa? Karena ya plek gitu aja. Itu tidak kita tidak bisa memahami apa-apa dari kalimat itu. Itu kalimat hampa. Hanya walaupun dibalut dengan semacam spirit ketaatan, ketundukan gitu dengan bahasa-bahasa, kamu tidak bisa membahas di Tuhan, tapi kosong gitu. Jadi kayak ya cuman embel-embel aja. Jadi gimana non answer gitu ya bukan usaha menjawab sih, lebih usaha membungkam. Itu sih paling kalau saya melihatnya. Rescue device lah untuk tidak dibuktikan salah gitu. Jadi bukan diskursus intelektual seperti itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Atma. Dengan Mbak Bella gimana, Saudari Bella? Ya, untuk konfirmasi ulang aja sih ke Pak MIM dan Bang Atma, berarti pada saat kita berapologetika, berdebat atau berargumen, terus kita sudah ada di fase udah di topik yang hal-hal menjelaskan unintelligible yang tadi, itu berarti udah serta-merta perdebatan itu berakhir gitu Kak Pak. Maksudnya berarti kita udah nggak punya point of contact yang pembahasan kemarin itu, berarti udah nggak punya gitu ya Pak. Udah nggak bisa ini lagi connect karena udah punya pendirian yang beda dan itu nggak bisa dijelaskan satu sama lain gitu Kak Pak? Tidak. Kemarin sudah dijelaskan ya oleh Mas Atma, saya juga ya. Ya tadi juga saya kira ya bahwa argumentasi yang kita pakai argumentasi tidak langsung ya. Jadi itu baru satu sisi sih sebetulnya ya. Jadi begini, argumentasi presuposisi Fantilian ini kita tidak langsung appeal kepada data dan fakta atau bukti-bukti. Lalu kita perdebatkan. Contoh perdebatan yang umum yang saudara lihat di YouTube sekarang kan, katakanlah misalnya Kristen berkata, di Quran ada begitu. Ini teksnya. Lalu dari pihak Muslim berkata, salah kamu begini. Lalu kemudian perdebatannya seperti itu kan. Nah, tidak begitu ya. Jadi memang ini perdebatannya interaksinya itu adalah interaksi tidak langsung ya. Maka kita perlu lebih dahulu masuk ke posisi dia. Nah, waktu kita menunjukkan unintelligibility daripada worldview-nya tadi, kita sedang mencoba berdiri di posisi dia untuk menunjukkan ya. Kita bukan setuju sama dia, bukan.
Bukan setuju. Kemarin sudah dijawab, dijelaskan dari begitu baik dan indah ya. Ada yang mengutip Amsal itu oleh Mas Atma ya. Bukan setuju sama dia, bukan. Tapi kita mencoba memahami pemikiran dia, berdiri di posisi dia untuk menunjukkan unintelligibility daripada posisinya. Kalau sudah selesai itu, normalnya sebetulnya kalau apologetikanya itu normal, kita ajak dia ke posisi kita sekarang. Nah, kalau di posisi saya, bagaimana dengan logik? Bagaimana dengan makna hidup? Bagaimana dengan hidup dalam kasih? Ya, kita berangkat dari pemahaman kita tentang Tritunggal tadi, ya seperti itu. Yang mempunyai basis rasional dalam diri Tritunggal. Ya, basis secara transenden di dalam Tritunggal kan begitu. Ya. Jadi memang dua tahap sih apologetika presaposisi ini. Ya, jadi kita mencoba masuk dulu ke worldview dia untuk menunjukkan unintelligibility daripada worldview dia, lalu setelah itu kita membawa ke posisi kita. Ya, itu teorinya, tetapi dalam praktek nanti memang tidak segampang itu ya, tidak segampang itu. Tapi memang pintar-pintarnya sih sebetulnya bagaimana kita menunjukkan unintelligibility daripada worldview dia, sekaligus nanti kita menghadirkan keindahan, ya, keindahan dan keunggulan daripada iman Kristen kita. Dan di sini poinnya adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus bekerja dan boleh mempertobatkan orang sehingga dia sadar bahwa dia sebetulnya adalah badut, ya, dan sebetulnya kekristenan itu yang sungguh-sungguh adalah kebenaran, ya. Seperti itu ya. Ya, silakan Pak Atma. Sebenarnya juga tadi misalkan berbicara lagi tentang point of contact, sebenarnya seperti juga saya di sesi saya sudah bahas, sebetulnya gini, yang juga perlu kita tunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya munafik dalam manusia berdosa, bahwa apa yang diucapkan mulutnya belum tentu sesuatu yang dia hidupi. Dalam kaitannya dengan tadi situasi tadi, dia berbicara enggak Tuhan satu, bla 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 bla. Oke, itu klaimmu. Tapi hidupmu kan tidak seperti itu. Kamu hidup sepenuhnya dengan beriringan dengan satu dan banyak. Masalahnya Tuhanmu tidak seperti itu. Jadi kamu sebenarnya hidup dengan menyangkal Tuhanmu sendiri dalam mulutmu itu gitu loh. Jadi apa yang kamu utarakan dengan mulutmu, dengan apa yang kamu hidupi dalam hidup itu nggak sesuai juga. Jadi sebenarnya kamu sedang menghidupi apa sekarang? Hidup yang mengasumsikan satu dan banyak itu. Jadi kamu sebenarnya sekarang sedang dengan mulutmu memang kamu mengucapkan kamu punya konsep Tuhan A, tapi di dalam dirimu kamu sedang mencuri konsep ketuhanan saya sebagai orang Kristen. Gitu loh. Dengan kamu hidup bisa berlogika, dengan kamu hidup bisa bermoral, kamu hidup bisa melakukan sains, kamu bisa berbicara dengan orang, ada partikularitas itu ya, ada banyak orang. Itu kamu menghidupi iman saya, kamu mencuri dari iman saya. Bukan pakai imanmu sendiri kamu hidup, gitu loh. Nah, ini menunjukkan hipokritas itu. Menunjukkan hipokritas orang yang mengklaim melawan kekristenan. Itu. Jadi seperti itu sih paling kalau nanti dalam diskusinya. Itu sih dari. Ya, terima kasih Mas Atma dan Pak MM. Gimana Mbak Bella? Ya udah jelas, ya udah clear. Ya terima kasih Pak MM Bang Atma penjelasannya. Terima kasih Mbak Bella atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Cynthia. Silakan langsung menyalakan mikrofonnya. Setelah Mbak Cynthia akan ada Pak Alverlin. Pertama-tama Mbak Cynthia dulu. Silakan nyalakan mikrofonnya. Ya, Shalom. Udah kedengeran kan ya suara saya? Sudah Mbak. Oke. Ini sih buat siapa aja lah, bisa Mas Atma, bisa Pak MYM. Saya pernah ikut seminar dari PRI Tokyo. Dari situ saya baru tahu kalau ada yang baru kenal Kristus itu awalnya karena pergumulan atas kesepian. Nah, bisa nggak sih kita berapologetika secara presaposisional kepada orang-orang yang punya pergumulan terhadap kesepian dan merasa sendiri gitu, nggak punya teman gitu, nggak punya orang yang bisa dipercaya gitu. Makasih. Ya, Mas Atma, silakan dulu Mas Atma. Ya, kalau ingat apa yang sesiku kemarin ku sampaikan, salah satu poin yang begitu saya tekankan ketika saya membahas basis teologi dalam apologetika presaposisional adalah bahwa ini, setiap pribadi manusia di bumi ini, entah siapapun itu, tahu Tuhan ada.
Kenapa? Karena Tuhan telah menyatakannya sejak dunia diciptakan. Walaupun dengan mata mereka tidak bisa melihat, tapi Tuhan sudah membuat apa yang manusia dapat ketahui tentang Tuhan nampak kepada pikirannya. Itu Roma 1 ayat 18 sampai ke bawah. So, ketika kita, bahkan ini yang menarik memang diangkat dengan isu ini, bahwa ini juga keunikan apologetika presaposisional, dalam artian kalau mengerti bagaimana pemikiran Van Til dipakai, misalkan oleh murid John Frame gitu ya, namanya Vern Poythress, itu dia terapkan ke dalam segala hal. Atau ada juga dosen Westminster Theological Seminary namanya, almarhum sih sekarang namanya, David Paulison, dia menerapkan apologetika Van Tilian ke dalam counseling. Misalkan dalam bukunya Memandang dalam Perspektif Baru, dia bilang kayak gini, kenapa sih kita suka resah, kenapa sih kita suka ragu, kenapa kita suka gundah gulana segala macam? Dia bilang kayak gini, ingat nggak kisahnya Alice di negeri dan penyihir itu, yang kelinci itu loh, yang di negeri penyihir itu, Oz dan penyihir Oz itu. Dia bilang gini, Alice itu makan apa sih? Aku lupa. Itu kue ya, kue terus dia jadi kekecilan. Mau makan kue berikutnya kegedean. Permasalahannya apa? Kita nggak pernah punya ukuran yang pas. Akhirnya kita biarkan semua jadi kacau balau. Nah, kalau ngerti perasa ukuran yang pas itu uniquely argumentasi Van Tilian. Tadi seperti bilang, kamu bilang ini buruk, ini baik dengan dasar apa? Standar ukuran siapa? Ketika kamu memusingkan segala hal di hidup, kamu guna segala macam. Kamu pusingkan menggunakan standar siapa? Apa kamu menilai segala sesuatu dengan dirimu sendiri atau kamu serahkan kepada Tuhan? Gitu loh. Dalam hidupmu seperti apa? Ini bagaimana kita menyerahkan, karena ketika tadi saya bilang juga bahwa dalam Vantilanisme kita sola scriptura, kita membiarkan Tuhan yang berbicara atas hidup kita. Termasuk bagaimana kita meng-approach kepada orang lain. Gitu loh. Dan sebenarnya kan tadi saya bilang juga, ini kita cuma menerapkan sola scriptura aja gitu loh. Bagaimana kita melihat kamu tuh bukan, apakah jangan-jangan kamu saat ini masih membuat kepada dirimu sendiri semuanya, bukan menyerahkannya kepada Tuhan. Itu ketika kita menerapkan Vantilisme ke dalam kapasitas dalam konteks konseling misalkan dan segala macam. Karena kita manusia kan itu juga problemanya gitu ya, terlalu memikirkan segala sesuatu, terlalu menganggap dia bisa semuanya. Itu kan kompleks manusia ya, ego manusia yang kuat juga. Jadi di situ gitu loh, bahwa kamu sekarang menilai A, B, C atau gundah gulanamu itu karena kamu jangan-jangan menggunakan standarmu sendiri. Kamu membuat acuan hidupmu sendiri, kamu membuat arah hidupmu sendiri. Kalau kita mengerti Alkitab bilang, Tuhan yang menetapkan standarnya, Tuhan menetapkan hidupmu seperti apa, bagaimana panggilan Tuhan adalah hidupmu, bertobat. Seperti itu kalau kita menerapkan. Kalau dari saya seperti itu sih. Ya, kalau dari saya ya tadi masalah standar ya yang disinggung Mas Atma. Kalau menurut saya memang sebetulnya untuk situasi di era kita sekarang di mana orang semakin terasing dari orang lainnya ya, diasingkan oleh kemajuan teknologi ya, termasuk media sosial ya. Orang kan lebih sibuk sekarang di dunia maya ya daripada dengan orang berkonteks secara langsung kan begitu ya. Apalagi ini diperparah oleh virus corona ya. Jadi semakin banyaklah orang yang kesepian sekarang ya. Orang yang tadinya suka jalan-jalan, ketemu temannya ya, bisa jalan-jalan, bisa makan sama-sama. Sekarang karena ada wabah jadi harus menahan diri dan lebih banyak di rumah ya begitu ya. Justru menurut saya di era yang semacam ini di mana orang yang terasing ya, di mana orang saling terasing satu dengan yang lainnya, banyak orang kesepian, bahkan ada yang berujung kepada bunuh diri, justru apologetika presaposisi ini yang paling sesuai dengan konteks. Ya, kalau apologetika evidensial, ya, orang kesepian, mau bunuh diri, lalu sharing kepada Anda. Ya, Anda mau membuktikan apa? Kamu jangan bunuh diri. Tuhan itu ada, ya. Dia mengasihi kamu. Saya buktikan dia ada. Orang lagi stres mau bunuh diri, mau membuktikan Tuhan, tidak mau dia saudara, ya. Nah, kalau apologetika presaposisi, ya, kita menghadirkan keindahan worldview Kristen. Kita bisa bergerak dari pergumulan dia. Ya, mengapa dia kesepian? Ya, kita mencoba ya memberikan
penjelasan-penjelasan kesepian manusia itu kenapa dan lain sebagainya, ya. Ya, kita menjelaskan, tentu kita bicara dari akarnya itu dosa, ya. Dosalah yang menyebabkan satu orang manusia terasing dengan yang lainnya. Manusia apalagi terasing dengan Tuhan, ya. Kita menjelaskan, lalu menghadirkan itu keindahan daripada kasih Kristen, persekutuan dengan Tuhan, makna, meaning hidup, ya, value of life, ya, di dalam Kristus, seperti itu. Kita hadirkan, karena memang bicara worldview Kristen, bukan hanya bicara sekedar logika, tapi bagaimana keseluruhan iman Kristen itu dihadirkan. Nah, kalau Roh Kudus bekerja, mengasihi dia, membuka matanya, melihat keindahan Tuhan, melihat juru selamatnya dalam segala keindahannya, melihat kasih Kristen ditunjukkan, maka dia akan, saya kira, akan mendapatkan jawaban yang sangat-sangat memuaskan untuk pergumulan hidupnya dalam kesepiannya. Maka kalau saya ditanya, apa cocok dalam konteks ini, katanya tadi di Jepang, ya? Betul ya? Jepang apa? Iya, itu seminarnya PRI Jepang sih memang, PRI Tokyo. Oke. Ya, konteks kan Jepang itu negara maju, ya, dan banyak orang kesepian di sana, ya. Itu tingkat bunuh diri kan banyak di Jepang. Bagi saya justru apologetika presuposisi ini yang sangat cocok, dan bukan sangat cocok, mungkin satu-satunya yang paling cocok untuk situasi konteks semacam itu. Juga cocok untuk di Eropa, di mana-mana, ya, Prit, ya. Ya, jadi tidak berlebihan ketika dikatakan tadi, ini memang apologetika presuposisi ini diterapkan dalam aspek apa saja sebetulnya itu bisa, ya. Karena kita bukan menghadirkan masalah satu data atau bukti secara parsial, ya, tidak seperti metode evidensial. Kita menghadirkan seluruh bangunan worldview Kristen di dalam segala keutuhannya, seperti itu. Jadi saya kira begitu relevan, ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya respons. Terima kasih, Pak. Bagaimana Mbak Cynthia? Iya, makasih ya. Cukup kok. Makasih. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi kita ada 3 pertanyaan lagi, yaitu dari Pak Averlin, Pak Mardona Bangun, dan Mbak Titian Yestenia. Tapi ada satu lagi nanti pertanyaan dari chat dari Pak Rudi Desfortin. Tapi nanti kita mulai dari yang 3 dulu, yaitu Pak Averlin. Mungkin silakan langsung bertanya, Pak. Oke, shalom Pak. Shalom. Oke, saya mau bertanya aja, nanti yang jawab kan bisa bergantian. Nah, pertanyaannya begini, apakah dalam apologetika presuposisi tujuan kita itu untuk mencoba mencari apa worldview dari lawan kita, contoh dalam berdebat, dan membandingkannya ke worldview kita untuk dijadikan sebagai jawaban bahwa apa yang dia katakan itu salah. Itu saja, Pak. Ya, mungkin saya respons ya, setelah itu Mas Atma, ya. Jadi gini, sebetulnya apologetika presuposisi bukan hanya sekedar bicara bahwa lawan debat atau orang-orang di luar Kristen itu kita katakan sekedar salah, begitu ya. Bukan hanya masalah itu sih sebetulnya, tapi memang tujuan kita berapologetika adalah bagaimana memberikan pembelaan atas iman kita, sekaligus menghadirkan keindahan iman Kristen di hadapan orang-orang yang belum memahami, ya, dengan berbagai latar belakang presuposisi dan worldview-nya. Jadi itu kan tujuan apologetika kita, ya. Jadi maka salah sama sekali, ya, kalau tujuan apologetika hanya sekedar menang debat, ya, lalu lawan menjadi tutup mulut, tapi setelah itu mau apa, ya? Kalau dia sama sekali hanya kalah debat lalu tidak melihat keindahan iman Kristen, untuk apa? Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya begini, kemarin sedikit juga sudah disinggung sih sebetulnya, ya. Jadi mencari tahu worldview seseorang secara detail itu mustahil lah, ya. Ya, jadi katakanlah misalnya materialisme, ya. Anda cukup mencari informasi yang tentu saja yang kredibel tentang materialisme, ya. Dia presuposisinya apa, ya. Jelas kalau materialisme mempresuposisikan materi, kan begitu, ya. Ya, mempresuposisikan materi, dan ujung-ujungnya nanti masalah otoritas yang merujuk kepada otonomi manusia, ya, seperti itu, ya. Itu kan jelas, ya. Jadi di dalam setiap worldview yang melawan iman Kristen,
ya pasti mempresupposisikan bukan Allah Tritunggal. Ya. Kalau bukan Allah palsu, ya ide tertentu atau materi atau apa. Ya, itu yang kita perlu cari tahu. Maka kalau misalnya seorang ateis ya itu berbicara kepada kita atau sedang berdiskusi dengan kita mengenai makna hidup manusia ya. Ya, katakanlah dia menyerang iman Kristen. Engkau berkata orang Kristen ini makna hidup ada dalam Yesus dan lain sebagainya. Saya tidak mempercayai itu. Ya. Nah, orang ateis ini paling tidak ya di balik pernyataan-pernyataan dia pasti itu ada. Maksud saya begini, pasti dia mempresupposisikan entah materialisme atau naturalisme ya, filsafat naturalisme atau materialisme, termasuk teori evolusi ya, termasuk kalau dalam asal mula dunia ini paling-paling yang paling populer sekarang kan teori Big Bang ya, teori Big Bang. Nah kalau kita cukup paham dengan hal-hal ini, apa itu naturalisme, materialisme, apa itu Big Bang teori ya, bagaimana mereka mengekstrapolasi ya dari ketiadaan kemudian ada singularity ya, kok bisa begitu ya, lalu singularity kemudian ada ledakan besar ya begitu ya, singularity itu bagaimana hukum-hukum fisika tidak berlaku di situ karena namanya juga singularity ya, lalu kemudian tiba-tiba ada ledakan ya, ledakan besar itu kan mengasumsikan ada reaksi daripada hukum-hukum fisika kan begitu. Jadi cukup kita tahu seperti itu sih sebetulnya. Jadi Anda juga tidak dituntut untuk tahu secara detail pemikiran misalnya daripada Richard Dawkins ya. Richard Dawkins ini adalah seorang tokoh ateis terbesar saat ini ya. Itu yang sangat benci dengan Ravi Zacharias ya. Sangat benci dengan Ravi Zacharias begitu ya. Karena memang Ravi Zacharias membabat ateisme itu dengan cara yang tidak tanggung-tanggung ya begitu ya. Jadi tidak perlu juga sampai membaca sampai tuntas ya teori daripada Dawkins, tapi yang penting kita tahu dia presupposisinya apa dan worldview yang dipakai apa, materialisme kah, teori evolusi, ya naturalisme dan sebagainya. Seperti itu, ya. Nah, ketika kita sudah tahu presupposisi dan bangunan worldview-nya didasarkan atas apa, di sana nanti kita bisa mengaplikasikan apologetika presupposisi. Ya. Dan tentu saja begini, yang mungkin dalam 2 kali pertemuan ini yang hanya dibahas secara sedikit ya, walaupun kami sudah singgung, tetap diutamakan bahwa kita memahami dengan cara yang cukup baik senjata kita sendiri. Ya, senjata kita sendiri apa? Ya, senjata kita sendiri ini apa? Ya, doktrin Kristen kita, teologi sistematika kita. Ya, menguasai tentang apa itu, tentang Alkitab, doktrin Allah ya, manusia, kristologi, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti yang diperhadapkan dan worldview lawan kita. Maka sekali lagi mustahil kalau tidak reform dan tidak bisa mengaplikasikan metode presupposisi. Bukan sombong, tapi memang demikian faktanya. Seperti itu. Itu mungkin yang saya bisa respons. Silakan. Kalau saya sih paling ini tadi memang tadi pertanyaannya tentang dalam itu ya, dalam apa namanya, mungkin memang sih dalam teknisnya nanti akan seperti saya bilang kemarin dan tadi juga saya singgung bahwa sebetulnya tuntutan kita sederhana dalam apologetika presupposisi, tuntutannya sederhana. Kita sebagai orang Kristen berdiri di panggung Kristen. Orang yang non-Kristen konsistenlah berdiri di panggung mereka sendiri. Kita membawa cermin menunjukkan kebebalan mereka seperti kata Amsal, dan kita menjawab menurut apa yang Alkitab ajarkan kepada kita dan tunjukkan bahwa di dalam kekristenan semua punya makna, semua punya meaning, semua menjadi mungkin tadi. Gitu loh. Ketika misalkan sekarang gitu ya, science, gak ada agama itu omong kosong segalanya bla 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 bla. Nyatanya seorang jadi nihilis semua sekarang. Nyatanya orang sekarang nggak punya makna hidup semua sekarang. Orang depresi semua di mana-mana. Orang pun jadi bunuh diri menjadi suatu fenomena yang mencengangkan sekarang. Jadi ternyata mereka yang menyombongkan diri lebih maju dari orang beragama tidak memberi jawaban kepada dunia. Gitu loh. Nah sekarang kita dengan panggung kita tunjukkan, ini loh di dalam dalam Injil Kristus ada jawaban bagi hidupmu, bahwa kamu tuh punya makna. Kamu bukan sekedar kecelakaan kosmik
yang random, yang nggak jelas. Kamu punya makna, kamu ada alasan kenapa Tuhan menempatkan kamu di bumi ini. Gitu. Itu jadi seperti itu gitu loh. Jadi memang dalam seperti Pak Emi juga singgung bahwa selain kita menunjukkan kebebalan mereka, ketelanjangan mereka, kita hadirkan kalau ternyata kamu dengan posisi besar ini tuh berakhir ke jalan buntu. Ini loh jalan yang benar. Basically itu sebenarnya apa sih? Penginjilan gitu. Jadi itu perspektifnya seperti itu. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya, terima kasih Pak MEM dan Mas Atma. Bagaimana dengan Pak Averlin? Sudah puas dengan jawabannya? Oke Pak, sudah siap. Mantap. Oke, terima kasih buat Pak Averlin pertanyaannya. Berikutnya dari Pak Mardona Bangun, silakan Pak, langsung menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam Pak Yanto dan Mas Atma. Apakah suara saya terdengar? Halo? Agak ini Pak, agak terganggu suaranya Pak. Coba di Tes, apakah suara saya terdengar? Udah? Nah, ini sudah jelas. Ya. Ini sudah jelas Pak, ini sudah jelas. Ya, sebenarnya pertanyaan saya sangat banyak, tapi saya batasi aja ya, karena saya sadar waktunya juga nggak cukup. Pertanyaan saya yang pertama, pengetahuan kita terbatas, atau tadi Pak Yanto bilang bahwa kita tak mungkin mengetahui tentang Tuhan itu secara tuntas. Tetapi apakah itu tidak juga membuat kita menjadi terjebak dengan pernyataan kita itu sendiri, bahwa kita juga tidak mungkin menjelaskan Tuhan secara tuntas, seperti paham Hinduisme tadi bahwa Allah itu bukan ini, Allah itu bukan itu. Nah, sedangkan kita sendiri juga tidak bisa menjelaskan Allah kita secara tuntas. Maka konsekuensi logisnya menurut saya, perdebatan itu juga tidak mungkin menjadi tuntas karena pengetahuan kita sendiri juga tidak tuntas. Bagaimana kita mengatasi seperti ini, Pak? Bukankah di dalam dunia kekristenan juga ada istilahnya apopetik teologi atau teologi pembukanan, bahwa Allah itu bukan ini, Allah itu bukan itu. Nah, dan kita juga nggak bisa menjelaskan Allah secara sempurna. Nah, maka kita mungkin akan terjebak juga dengan istilah unintelligible theology, karena pengetahuan kita sendiri tidak tuntas. Nah, itu yang satu. Yang kedua, tadi Mas Atma mengatakan bahwa Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan objek untuk menjadi dirinya sendiri, di ultimate ya. Nah, bagaimana dengan konteks penebusan, Pak atau Mas Atma? Apakah penebusan itu menjadi relevan jika tidak ada manusia? Maka sifat penebusan Allah itu tidak kekal karena manusia itu tidak pra-eksisten. Nah, seperti itu. Kalau bisa yang ketiga nanti lagi lah, yang dua ini aja. Saya rasa udah cukup. Saya sendiri bingung memikirkannya dari tadi. Kita sendiri tidak memahami Allah dengan jelas. Nah, lalu kita akan terjebak dengan unintelligible teologi tentang Allah karena pengetahuan kita juga tidak tuntas tentang Allah. Yang kedua, sifat penebusan Allah itu maka tidak kekal karena tanpa manusia maka sifat penebusan Allah itu tidak ada. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Ya, Pak Atma dulu atau saya? Boleh saya masuk deh Pak, menarik karena Pak Yanto dulu lah, Pak Yanto dulu. Pak Yanto deh. Idola saya. Oh, gitu, ya. Fans tuh gitu Pak. Ya. Jadi gini, waktu kita membicarakan pengetahuan tentang Allah ya, itu memang ada dua hal yang kita harus pikirkan, bahwa ada kemungkinan untuk mengetahui tentang Allah ya, seperti itu ya, kemungkinan untuk mengetahui tentang Allah. Lalu yang kedua, ada ketidakmungkinan untuk mengetahui Allah secara tuntas ya, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan untuk mengetahui tentang Allah. Kemungkinan itu ada dari mana? Karena kita diciptakan gambar dan rupa Allah ya. Itu yang pertama ya. Tapi sebetulnya yang pertama itu adalah karena Allah telah mewahyukan diri. Yang kedua, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketidakmungkinan untuk memahami Allah secara tuntas oleh karena Dia itu adalah Allah yang transenden, yang melampaui ciptaan. Maka kita mengetahui Allah sebatas Allah mewahyukan diri. Saya mengenal Allah sebatas Allah menyatakan diri. Nah, dalam wilayah ini pertempuran kita, sebatas kita mengenal Allah sesuai dengan wahyunya. Ya.
Kalau reform, ya entah wahyu khusus atau wahyu umum, ya. Tentu saya katakan tadi malam dengan tujuannya masing-masing, kata Van Til, ya. Kalau bicara tentang penebusan keselamatan, jangan bicara wahyu umum, ya. Itu bukan tujuan wahyu umum diberikan, ya. Jadi yang jelas kita mengenal Allah melalui wahyunya, ya. Dan sebatas pengenalan itu, kita betul-betul mengenal dia, sebatas wahyunya. Nah, ini wilayah pertempuran kita, ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan prinsip tadi, karena Allah itu transenden, kita tak mungkin ada manusia yang bisa memahami dia secara tuntas, maka selesai sampai di situ. Maka baik Hinduisme yang mengatakan Brahman itu bukan ini, bukan itu, maupun saya yang menjelaskan Allah Tritunggal saya, itu semua terbatas, ya. Maka mari kita berdamai, semua sama saja. Tidak boleh begitu. Di wilayah domain kita manusia, ya, sejauh kita mengetahui Allah sebagaimana Allah mewahyukan diri, di sanalah kita bertempur. Dan untuk orang-orang yang tidak menerima wahyu khusus, kitab Roma mengatakan Allah sudah menyatakan diri kepada mereka. Mereka mengetahui tentang Allah, tapi mereka menindas kebenaran itu dan kelaliman. Seperti itu. Nah, ini wilayah pertempuran kita ketika kita berapologetika. Seperti itu, ya. Nah, maka boleh saja dia berkata, Brahman itu bukan ini, bukan itu. Tapi kan perlu dijelaskan sejauh kita bisa memahami. Kan seperti itu. Ya. Sama juga saya nanti akan menjelaskan mengenai Allah Tritunggal saya, sejauh Allah mewahyukan diri, atau sejauh saya memahami wahyu Allah yang diberikan kepada saya. Seperti itu. Nah, ini wilayah pertempuran. Maka tidak sesederhana kita mengatakan, Anda tidak tahu tuntas tentang Allah, saya juga tidak tahu tuntas tentang Allah, mari kita berdamai lalu minum teh bersama-sama. Tidak bisa, ya. Sejauh yang kita ketahui, kita harus bisa menunjukkan, ya, atau memperlihatkan konsistensi kebermaknaan, ya, daripada iman kita masing-masing. Dan saya katakan siapapun melawan Alkitab itu pasti akan terbukti dengan sendirinya irasional, unintelligible, menunjukkan ketelanjangannya dan menunjukkan ketidakkonsistenan yang akut, ya, yang sama sekali tidak menjawab apa-apa, yang sama sekali gelap dan buta, kecuali datang kepada Alkitab, ya, seperti itu. Nah, tadi disinggung sedikit mengenai di dalam teologi sistematika itu ada istilah mengenai ada istilah tentang via negativa, ya, kalau membicarakan tentang sifat-sifat Allah melalui penyangkalan, ya, dari apa yang ada pada manusia. Manusia terbatas, ya. Nah, untuk Allah kita sangkal apa yang ada pada manusia itu menjadi apa? Tidak terbatas, gitu, ya. Jadi menjelaskan sifat-sifat Allah dan via negativa, ya. Nah, seperti itu, ya. Tetapi juga ada cara lain, ya, bukan hanya via negativa, ya. Kalau hanya via negativa, maksudnya kalau kita hanya menjelaskan Allah dengan via negativa, maka sebetulnya kita juga menuju kepada yang hanya bukan ini, bukan itu, begitu, ya. Tapi Alkitab kan jelas menyatakan Allah kasih, itu bukan via negativa. Allah itu baik. Ya, dia menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau dalam konsep sankara tadi, ya, ketika kita mengatakan Brahman itu pencipta, bagi dia itu sudah mempribadikan Brahman. Sudah mempribadikan Brahman, sudah mempersonifikasi karena dia mencipta. Dia pribadi berarti. Maka ini sama sekali bagi dia itu tidak memadai untuk menjelaskan Brahman. Menjelaskan Brahman itu ya bukan ini, bukan itu pure consciousness. Nah, ini bertubrukan, ini unintelligible. Mustahil kita pahami yang seperti itu. Kalau dia bukan ini, bukan itu, lalu Sankara bicara banyak-banyak sampai mulutnya berbusa tentang Brahman itu apa? Nah, ini secara ringkas kalau mau langsung hantam dia, kan. Apa yang kau bicarakan sampai mulut berbusa tentang Brahman kalau hanya bukan ini, bukan itu? Ya, seperti itu. Jadi problematik, ya, problematik di sini, ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab untuk Bapak, ya. Ya, silakan Mas Atma. Iya, kalau tadi menyinggung ke pertanyaan yang pertama tadi memang menarik bahwa kita pun tidak tuntas tentang Allah kok. Iya, tapi ada dua perspektif yang sangat berbeda di sini. Bahwa dalam pendekatannya, kalau saya bilang, pendekatannya itu adalah top bottom atau bottom up. Problema ketidaktuntasan menjadi masalah serius ketika pendekatannya bottom up. Maksudnya apa? Kita dari manusia mencoba merasionalisasi Allah bottom up. Gitu ya. Sementara dalam perspektif ini, makanya nanti dalam Abdul Van Til ada istilahnya revelational epistemology. Sifatnya apa? Top bottom. Allah
mewahyukan dirinya, memungkinkan kita untuk tahu akan Allah. Tentu Allah transenden, tapi dia yang bukan merendahkan, tapi kalau kita pakai bahasa Paulus, mengosongkan diri untuk membuat dalam derajat tertentu membuat kita menjadi paham. Ini yang disebut Van Til sebagai bahasa antropomorfismenya dia ya. Bagaimana Allah itu membuat dirinya dapat terpahami dalam istilah-istilah atau term-term yang bisa dipahami oleh manusia, top bottom sifatnya. Ini tidak menjadi memang tidak tuntas, tapi Allah dia sifatnya top bottom. Jadi kesulitan utamanya kan dari bawah mencapai ke atas. Nah, yang ini atas ke bawah gitu loh. Ini jadi problema ini tidak kena kepada kita karena yang dinyatakan. Kita tidak tahu yang tidak dinyatakan, tapi yang dinyatakan tidak. Kalau pendekatannya bottom up, karena dia yang mengumpulkan semua informasi secara dari bawah ke atas, kalau nggak tuntas ya masalah. Itu loh. Itu perspektif yang perlu kita perhatikan juga. Kalau terkait tadi tentang penebusan kaitan dengan kecukupan diri Allah, sebetulnya kalau kita memikirkan ini sifatnya yang harus ada semacam menurut saya ada semacam spirit lah dalam kalimat tersebut, bahwa ada seakan bahwa ada aspek kewajiban gitu loh dalam diri Allah untuk penebusan ini. Ini kan kalau kita melihat dalam bagaimana Alkitab menjelaskan tentang penebusan, ini sifatnya free grace. Jadi tidak ada kewajiban dari Allah untuk melakukan ini. Dalam hal ini tidak kena tuntutan bagaimana apakah artinya karena masalah manusia tidak preeksisten dan segala macam, ini tidak menjadi suatu sanggahan yang valid terhadap penebusan, karena sifatnya penebusan ini sifatnya free grace itu loh. Free act, bukan out of necessity. Itu harus didistinksikan juga gitu. Dalam hal ini kalau sifatnya bukan necessity, problema tadi tentang apakah menjadi kalau gitu berarti Allah butuh tindakan? Enggak, karena misalkan nih dalam penebusan kan sebenarnya ekspresi dari kasih Allah. Nah, apakah Allah sudah cukup dulu dalam hal kasih? Apakah dia sudah bisa cukup mengekspresikan kasihnya? Sudah dalam diri Tritunggal. Yang sifat penebusan adalah sifatnya perpanjangan dari kasih dalam Tritunggal. Gitu. Jadi tidak masalah, tidak menjadi kebutuhan Allah untuk mengekspresikan penebusan tadi gitu loh. Karena dalam diri Tritunggal sendiri kasih itu sudah sempurna. Paling itu sih dari saya, Pak. Mungkin Pak Emiem mau menambahkan yang poin penebusan ini. Ya, menarik tadi disinggung mengenai free grace ya. Jadi gini, dalam dogmatika itu kita biasa mempelajari tentang necessity will ya dan free will of God ya. Jadi necessity will ini adalah kehendak Allah yang penting. Ya, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia, kehendak penting. Ya, artinya bahwa Allah memang melakukan itu. Ya, sebagai sesuatu yang memang dia lakukan begitu ya. Ini bicara opera ad intra sih sebetulnya. Yang terjadi dalam diri Tritunggal ya. Bapa memperanakan anak secara kekal. Itu memang harus seperti itu di dalam diri Allah ya. Seperti itu memang terjadi ya. Bahwa anak lahir dari Bapa secara kekal dan Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak secara kekal. Itu lahir dari necessity will of God ya, seperti itu ya. Maka nanti akan kita berbicara tentang tindakan yang memang necessity ya di dalam diri Allah seperti itu. Nah, tetapi kalau bicara sesuatu yang di luar diri Allah, kita bicara free will of God ya. Jadi Tuhan bertindak berdasarkan kebebasan kehendaknya yang berdaulat. Dia menentukan segala sesuatu apa yang terjadi, termasuk penciptaan, penebusan, maka bukan keharusan. Untuk sesuatu di luar diri Allah, Tuhan sama sekali tidak tunduk kepada obligasi apapun, kepada tanggung jawab apapun, kepada keharusan apapun. Ya. Bahkan di dalam dirinya tadi sebetulnya bukan tunduk kepada keharusan, karena Allah tidak bisa tunduk kepada diri sendiri, itu apa ya? Tapi maksudnya memang itu yang terjadi. Sesuatu yang necessity ya di dalam diri Allah. Itu opera ad intra tadi, bahwa anak dilahirkan oleh Allah Bapa secara kekal, bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak secara kekal. Gitu ya. Tapi yang menyangkut dengan opera ad extra ya, karya Allah di luar diri, itu free will Allah ya, berdasarkan kedaulatan kehendaknya yang bebas ya. Ya, kebebasan kedaulatannya ya, kesukaan Allah itu ya, seperti itu dia lakukan itu semua ya. Mungkin itu sedikit tambahan saja sih dari saya ya. Ya, baik Pak, terima kasih dari Mas Atma. Bagaimana Pak Mardona? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sekali lagi sih, berarti sifat penebusan Allah itu bisa juga kita tetap sebut sebagai kekal,
walaupun seandainya tidak ada manusia. Begitu kira-kira Pak. Atau Mas Ahmad ya. Sebetulnya penebusan itu tidak bisa digolongkan sebagai atribut atau sifat-sifat Allah ya. Jadi kalau kita membicarakan sifat-sifat Allah, itu justru penebusan itu, karya penebusan itu berada di bawah kehendak Allah yang berdaulat ya. Kehendak Allah yang berdaulat yang sifatnya bebas ya. Itu kita biasa membicarakan penebusan di sana dan tidak masuk ke dalam sifat Allah ya, seperti itu. Maka kalau ada istilah sifat Allah yang menebus itu agak kurang tepat sih secara dogmatika sebetulnya ya. Saya dalam buku dogmatika saya tidak pernah membicarakan salah satu sifat Allah adalah menebus ya. Tidak seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya respons ya. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana Pak Maruna? Cukup Pak, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Mas Maruna. Memberkati. Berikutnya dari Mbak Titian Yestenia, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Oke, terima kasih. Saya terakhir ya, maaf ya kalau bikin lama. Mungkin pertanyaan ini dari saya ini nggak terlalu serius-serius amat, tapi ya saya pengen tanya aja sih. Jujur saya terpuaskan dengan materi 2 hari ini dan jadi pengen baca buku-bukunya Fantil dan Bansen juga. Nanti mohon bimbingannya sama Mas Akmal. Terima kasih sudah memberikan penjelasan-penjelasan yang terima kasih buat Pak MIM dan Akmal memberikan penjelasan-penjelasan yang menurut saya cukup adequate. Dan yang jujur tidak terpikirkan oleh saya sih adalah gini, gimana obrolan-obrolan yang syarat dengan basic knowledge filsafat ini kita bisa bawa ke percakapan dengan seseorang. Problemnya adalah sejauh ini circle sehari-hari saya dan mungkin target pelayanan saya yaitu bukan tipikal orang yang kayak ya critical thinking-nya tuh ada gitu. Saya suka dengan metode ini gitu. Dan menurut saya ya saya lebih banyak setujunya gitu. Tapi problemnya adalah gimana saya atau mungkin ya kita semua gitu ya. Saya nggak mau mewakili teman-teman juga ya. Atau mungkin gimana Atma memulai mengaplikasikan metode ini dalam percakapan dengan seseorang yang mungkin tidak terlalu suka dengan critical thinking atau gimana, atau metode ini bukan untuk kita pakai ke mereka, ke kelompok orang-orang seperti ini, atau Atma akan mendorong mereka untuk berpikir kalau iya game plan-nya seperti apa, taktiknya seperti apa. Karena yang saya tahu sih setiap apologetika tuh ada konsepnya, ada dasar-dasarnya yang kita harus sangat pahami, dan kemudian ada taktiknya, ada game plan-nya gitu. Nah, mungkin pertanyaan ini mungkin untuk lebih ke Atma sih, karena yang mungkin ya konteks sehari-harinya mirip lah sama saya, Jogja gitu, kayak chill di warung gitu. Ya mungkin circle saya sama Atma agak-agak beda, cuman ya saya pengen tahu dari Atma sih. Thank you. Oke, Mbak Tian. Kalau saya sih sebenarnya lebih ini loh. Sebenarnya kalau kita mengerti sendiri, memang ada, gimana saya menjelasnya? Ada ketakutan bahwa seakan-akan filsafat itu sesuatu yang sangat jauh dari kita. Karena padahal sebenarnya kalau kita mengerti filsafat itu sesuatu yang tentang kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi ketika kita berbicara gitu loh. Kalau misalnya kita ngobrol langsung lebih konkret lah. Ada anak muda, dia merasa nggak mau percaya Tuhan karena Tuhan itu jahat. Itu problem yang sangat umum kan di anak-anak muda. Tinggal tanya, apa sih yang kamu maksud jahat? Sebenarnya kita mengajak dia berpikir filsafat, tapi dengan cara-cara yang sederhana aja. Yang kamu maksud jahat itu apa? Apakah kalau misalkan aku sekarang mukul kamu jahat? Gitu. Atau dengan bentuk gitu aja, gitu loh. Or, misalkan tadi juga, aku nggak mau percaya nggak mau agama itu terlalu dogmatis gitu loh. Apa sih yang kamu maksud dogmatis? Ini mungkin nanti terkesan Clarkian, tapi maksudnya saya bukan itu. Tapi maksudnya ketika nanti dibilang dogmatis tuh kamu juga dogmatis kan, gitu loh. Kamu menuduh Tuhan A, B, C, D, E, F, G, tapi maksud tuduhanmu itu apa gitu loh. Jangan ketika berbicara dia tentang isu LGBT, LGBT nggak ada masalah kok. Terus kalau kita apa yang masalah? Apa yang salah? Kalau nggak ada apa yang salah, apa yang benar lagi gitu loh. Ketika dia protes, kok Tuhan jahat gini, bla 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 segala macam. Apa yang kamu maksud jahat? Kok yuk kita tanda kutip, yuk kita buang. Misalkan kita anggaplah Tuhan gak jelas gitu. Untuk kepentingan argumen aja. Apa yang kamu maksud jahat? Gak ada toh.
Jadi dengan bahasa-bahasa seperti itu nggak perlu dalam, kita perlu eksistensi, metafisika, keseragaman, unity, diversity, lalu ada perikoresis Allah yang membuat justifikasi bagi kesatuan keberagaman sebagai buat, nggak usah dengan hal yang, apa sih yang kamu maksud jahat? Kenapa ya kalau misalkan kamu berpikir, kita ngobrol bisa saling paham gitu ya? Kenapa ya? Kok kita kayaknya kalau kita berpikir logika kita sama, kenapa itu kira-kira ya? Dengan cara-cara seperti itu aja gitu. Dan itu yang aku juga terapkan seperti itu ketika ngobrol dengan orang-orang. Misalkan saya pernah diskusi dengan salah satu sebenarnya orang luar gitu, orang Belgia. Dia dibesarkan dengan suatu dia ini perempuan Belgia umur 20 tahun, dia bercerita bahwa hidupnya dan dia ceritakan kisah hidupnya itu sangat-sangat mengerikan. Mungkin itu hal yang membuat kita akan mengerikan deh kisah hidupnya. Dan dia berakhir pada dirinya yang sekarang ateis, walaupun sekarang dia belum bertobat, tapi maksudnya coba-coba dia bilang kayak gini segala macam. Dulu ketika dia bilang, aku dulu tuh rajin ke gereja loh, tapi di mana Tuhan ketika aku mengalami A, B, C, D, segala macam, berarti dia nggak ada, gitu loh. Dalam situasi seperti itu, dan dia bukan orang, sekali lagi dalam situasi itu bukan orang kuliah filsafat atau bukan orang tertarik filsafat segala macam. Gimana menjangkaunya? Aku tanya balik. Yang kamu maksud jahat tuh apa? Yang kamu maksud jahat apa? Kenapa kamu bilang itu jahat? Itu perasaanmu pribadi. Kalau aku bilang itu nggak jahat gimana? Kalau misalkan dalam kasus ini dia bilang ada temannya yang membuli dia, dan sebenarnya kasusnya akan banyak yang sangat-sangat tidak layak diceritakan sebetulnya, tapi begitu kemarin. Tapi ada satu yang dibilang kasusnya membuli. Kamu merasa bully itu jahat? Iya. Kenapa? Kenapa merasa itu jahat? Kalau dia senang, bukankah kata motivator kita itu hidup untuk mencari kesenangan? Si pembuli senang kok membuli kamu, emang itu jahat? Dia kan sedang menghidupi panggilan hidupnya untuk mencari kesenangan. Nggak masalah dong harusnya. Kamu nggak perlu protes. Dan hal seperti itu aja dengan cara-cara simpel seperti itu. Dan ya tadi, kalau itu mungkin kalau ya anak muda yang seperti Mbak Dia juga tahu dengan situasi yang sekarang orang banyak jadi ateis demi jadi keren, jadi cool, jadi hype. Ya hal seperti itu aja. Paling kalau dari saya, aku sih menerapkannya seperti tinggal cuma dengan pertanyaan-pertanyaan singkat. Apa sih yang kamu maksud? Apa sih? Kenapa sih kamu bilang jahat? Kenapa sih kamu bilang ini? Bla 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 sekarang. Seperti itu sih. Yang paling menarik kalau dalam konteks hal-hal orang-orang yang luar biasa awam, kita akan paling banyak berbicara di soal moralitas gitu. Gitu. Tuhan jahat. Apa yang kamu maksud jahat? Gitu aja. Kalau dari saya seperti itu sih. Pak Emi mungkin mau menambahkan juga. Iya, jadi sebetulnya sudah sangat jelas ya. Jadi keunggulan atau keunikan dari metode Van Tillian ini, presuposisi, itu bisa kepada yang level akademiknya sangat tinggi sekali, kita oke, sampai kepada mungkin pembantu-pembantu rumah tangga, oke juga. Nah, kalau evidensial, suruh bicara manuskrip sama pembantu, nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini keunggulan apologetika presuposisi. Saya kasih contoh sederhana. Kalau saudara punya teman yang yakin bahwa dia kalau kasih persembahan banyak di gereja, Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat. Otaknya ini presuposisinya adalah teologi kemakmuran ya. Ya, jadi dia mempresupposisikan teologi kemakmuran begitu ya. Dan tentu saja yang menjadi otoritas dalam kehidupannya adalah dirinya sendiri ya. Yang bisa menentukan kalau dia beri persembahan banyak, Tuhan akan kembalikan sangat banyak ya, membuat dia kaya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, untuk orang-orang semacam ini bagaimana kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita Kristen itu adalah Tuhan yang berdaulat, yang nggak bisa diatur manusia, yang memberikan berkat itu sesuai kerelaan kehendaknya sendiri, ya, seperti apa? Tidak perlu kita bicara singgung teori-teori metafisika, ya, logik atau apa, enggak, saya kira tidak relevan ya. Langsung ya, sebagaimana contoh dari Mas Atma tadi ya. Misalnya, bisa diskusi, kan, menurutmu Tuhan itu berdaulat ya dalam seluruh kehidupan kita manusia ya, menguasai segala sesuatu atau tidak? Ya, kita diskusi aja ya. Lalu kemudian dia nanti menjawab, ya saya percaya dia berdaulat. Nah, Tuhan yang berdaulat ya, memegang hidup semua manusia ya, Tuhan yang
memegang ya seluruh kehidupan umat manusia. Apakah dia bisa diatur-atur oleh manusia? Tidak bisa diatur-atur oleh manusia ya. Tentu tidak bisa ya. Dia berdaulat, tidak bisa diatur manusia. Kalau begitu, apakah mungkin ya, menurut kamu, apakah mungkin kalau kita terus memberi persembahan banyak kepada Tuhan, itu akan mendorong Tuhan atau mengharuskan Tuhan nanti mengembalikan berlipat-lipat atau tidak? Nah, dari diskusi-diskusi semacam ini terbongkar nanti bahwa apa yang dia pahami selama ini itu sesuatu yang absurd ya, sesuatu yang mustahil. Gitu. Ini satu contoh saja. Jadi bisa diterapkan bahkan kepada pembantu-pembantu rumah tangga, kepada tukang-tukang becak ya, sesuai dengan kesederhanaan pemikiran dia. Seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi ini tambahan sedikit saja sih. Jadi sebetulnya apologetika ini relevan untuk di mana saja bidang pekerjaan saudara, kedokteran kah, pendidikan kah, ya, saudara mahasiswa di universitas atau apa saja, ya. Tak perlu saudara ajukan bukti-bukti manuskrip atau data-data sejarah, tidak perlu di sini, ya, tidak perlu, ya. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Pak Atma dan Pak MEM. Buat Batian gimana? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih Mbak. Nah, jadi ada 2 pertanyaan Pak sebenarnya dari chat, tapi satu memiliki poin yang sama sebenarnya. Jadi itu ada pertanyaan dari Pak Rudi Desportin, bertanya, apakah metode presaposisi bila digabung dengan evidensial bisa justru lebih lengkap dan kuat, atau bagaimana sebaiknya? Terus dari Pak Tian Waruwu bertanya, dari beberapa metode apologetika dalam kekristenan, apakah yang menjadi keunikan metode apologetika presuposisi, dan bagaimana korelasi antar beberapa metode tersebut? Terima kasih Pak. Nah, itu pertanyaannya Pak. Ya, saya jawab yang pertama saja ya. Yang pertama tadi apa? Bisa dikombinasi ya? Iya Pak, kombinasi dengan evidensial ya. Atau bagaimana sebaiknya gitu Pak? Begini, saya nggak melihat bahwa kombinasi antara presuposisi dan evidensial itu bisa dilakukan ya, walaupun ada banyak orang yang seperti itu, dan Raffi Sekarai saya lihat seperti itu ya. Tetapi menurut saya ya, ketika saya berusaha menggunakan evidensial, justru saya mencekik ya apologetika presuposisi, karena nanti mainnya jadinya main data, main bukti ya, seperti itu ya. Jadi akhirnya kita tidak bisa menerapkan apologetika presuposisi ya, kecuali kalau mau, ya seperti ini ya, pada satu mungkin event debat tertentu, kita menggunakan presuposisi, nanti di kali lain kita menggunakan metode evidensial ya, misalnya seperti itu ya. Apakah suara saya bisa jelas? Atau ada gangguan internet? Jelas Pak, cuman gambar jelas. Bapak freeze Pak. Oke. Saya melanjut saja ya. Jadi gini, jadi ini apakah pada satu aspek tertentu saya menggunakan presuposisi seutuhnya, sama sekali tidak pakai evidensial, dan di kali lain saya menggunakan evidensial seutuhnya, tidak menggunakan presuposisi, itu mungkin. Tetapi kalau saya itu orang yang menggunakannya itu akan bertubrukan dengan dirinya sendiri, gitu ya, akan bertubrukan dengan dirinya sendiri, dan saya sendiri tidak pernah mengkombinasi keduanya. Saya selalu mengatakan kalau pakai presuposisi ya dari azam beset ya presuposisi semua ya, tidak bisa kombinasi dengan evidensial ya. Saya juga tidak melihat apakah lebih kuat atau tidak, malah justru menghancurkan metode presuposisi ya. Sekali kita menggunakan evidensial, nanti kita akan terus ribut masalah bukti ya, masalah pembuktian ya, seperti itu. Dan sulit untuk dibawa beralih kepada presuposisi ya. Dan sekali kita bermain dengan apologetika presuposisi, maka kita nggak mungkin akan menyentuh level pembuktian ya, karena memang konsennya bukan itu, dan sama sekali tidak relevan untuk membicarakan bukti-bukti di dalam metode presuposisi. Satu contoh tadi dalam penyampaian saya ya, saya tidak melihat relevansi menghadirkan bukti-bukti di sana. Ya. Contoh misalnya tadi berbicara tentang tauhid ya dalam Muslim. Apa relevansinya saya membawa bukti-bukti manuskrip di sana? Kan tidak ada ya. Atau bukti-bukti apakah memang nabi mereka sungguh-sungguh mendapat wahyu di gua atau bagaimana begitu ya? Kan tidak relevan untuk dibicarakan di sana. Maka membicarakan kombinasi untuk jalan sama-sama saya kira tidak, itu mustahil ya seperti itu. Kecuali
pada saat yang satu kita menggunakan presuposisi, di kali lain kita menggunakan evidensial begitu. Tapi itu bertubrukan di dalam diri kita sendiri yang menjadi apologet. Saya kira itu yang bisa saya respons ya. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kan Mas Atma? Oke, tadi juga kalau menyinggung, sebenarnya gini kan dalam spirit. Kadang-kadang juga jujur kalau tanpa masuk merendahkan penanya, tapi saya coba terang ini. Kadang-kadang entah ini karena mungkin perspektif perspektif orang Indonesia yang ingin senang perdamaian atau bagaimana ya. Tapi ya kenapa sih Reform sama Arminian nggak damai aja, saling melengkapi? Atau kenapa sih misalkan kenapa sih harus ada presupposisional, kenapa harus ada evidensial? Kan digabungkan jadi lebih lengkap. Menurut saya klaim seperti itu kalau dia betul-betul mengerti bagaimana identitas masing-masing individu tersebut, nggak bisa gitu. Contoh ketika dalam tadi misalkan Reform dan Arminian itu kita bukan topik itu, tapi sekarang dalam presupposisional dengan evidensialisme. Dalam evidensialisme itu starting pointnya untuk bekerja dari mana? Netralitas. Menguji bukti menurut bukti itu sendiri, tidak boleh appeal pada authority. Tidak boleh Alkitab, kemudian kesimpulan. Tentu bukan sirkuler yang vicious, tapi misalnya tidak boleh merujuk pada Alkitab. Itu dalam evidensialisme, dan klasikalisme juga begitu. Ditarik dari sifat Alkitab. Sementara dalam presupposisionalisme sejak awal ditekankan bahwa Alkitab. Itu dua starting point yang sangat berbeda loh. Dan kemudian juga dalam penerapannya juga sifatnya ke akar. Sementara ini di sini. Dan kemudian juga dalam evidensialisme dan dalam klasikalisme yang dikejar paling umum adalah generic theism. Teisme generik, pokoknya ada Tuhan, nggak tahu yang mana. Misalkan pokoknya monoteis, entah itu punya Islam, entah itu punya Yahudi, entah itu punya Kristen. Dalam presupposisionalisme kita merujuk langsung mana? Langsung kepada Tritunggal, nggak bisa dikorelasikan ini. Nah, Bunsen misalkan kalau Bunsen mengajukan gimana sih cara kita berapologetika evidensial dengan benar? Judul artikelnya itu kayak gitu judul artikelnya. Dia tuh bilang gini, bukti tetap kita hadirkan bisa, tapi sebagai apa? Sebagai suplemen. Masalah dalam evidensialisme perspektifnya adalah kekristenan bukti di sini nih dasarnya. Kekristenan dapat dipercaya karena bukti ini. Alkitab dapat percaya karena bukti ini. Sementara dalam presupposisionalisme, Alkitab berkata demikian, kita menginterpretasi bukti seperti ini. Beda. Gitu loh. Dalam evidensialisme, bukti itu sebagai kaki tempat berdirinya otoritas iman Kristen gitu loh. Tapi dalam presupposisionalisme, Alkitablah fondasi yang membuat kita dapat mengerti realita. Itu suatu 180 derajat perbedaan. Jadi dalam korelasi, pada akhirnya akan jadi nano-nano sebetulnya. Jadi nggak jelas yang mana yang mau dipakai. Jadi tidak punya identitas dan kacau. Untuk yang kedua tentang keunikan ya tadi sebetulnya. Bahwa keunikannya presupposisionalisme adalah pertama bahwa dia spesifik untuk Kristen. Sekali lagi saya bilang spesifik untuk Kristen. Kenapa? Dalam misalkan kalau kita berbicara tentang argumennya Thomistic Aquinas tentang argumen kausalitas gitu ya. Pada segala sesuatu yang punya pokoknya ada penyebab awal gitu misalkan. Urusannya sama Yesus di situ apa? Urusan sama Tritunggal di situ apa? Enggak ada. Orang Islam bisa pakai argumen itu ya. Bahkan sebetulnya kalau kita pikir ya agama semua yang mengklaim punya sosok divinitas ya pakai aja semua itu. Tapi dalam presupposisionalisme apa orang Islam bisa pakai? Enggak, orang Tuhannya dia cuman singular kok. Gitu loh. Atau yang segala macam. Jadi ini keunikannya spesifik untuk Kristen. Dan ini berangkat dari pengakuan dari bahwa Roma 1:18. Jadi tugas apologetika Kristen kalau misalkan Satan berguna bilang gini. Kita berapologetika bukan untuk membuktikan Tuhan ada. Bukan untuk membuat orang menjadi tahu bahwa Tuhan itu ada. Ingat, Roma 1:18 bilang semua manusia tahu Allah.
cuma nggak mau mengakui. Jadi tugas apologetika bukan membuat orang tahu, tapi mengubah mereka mau mengakui, tidak mau mengakui, menjadi mau mengakui. Itu sih keunikannya, kan dalam evidensialisme kan makanya dikasih bukti, asumsinya dia nggak tahu. Gitu loh. Itu sih paling kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Atma dan Pak MEM. Ada satu pertanyaan lagi ternyata dari Emil Median. Mungkin bisa langsung saja, Pak Emil Median langsung bertanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini ya. Baik, selamat malam buat Pak Atma dan Pak MYM. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya sebenarnya sudah beli bukunya Pak MYM ini. Aduh, tidak kelihatan kah? Apalagi ya, buku ini saya beli itu 13 Oktober 2018. Memang saya waktu pertama baca ini pusing kepala. Tetapi saya ikuti terus. Wah, malam ini apa dari kemarin dan sampai sekarang sudah mulai ada yang masuk di kepala. Artinya ya kita kan belajar. Tapi saya punya pertanyaan cuma satu saja, Pak. Dan saya juga ikuti terus Pak Atma ya di Teofani. Pertanyaan saya ini mungkin saya tidak tanya kepada Pak Atma karena pada saat itu Pak Atma bilang ya nanti Pak Atma lihat jawabannya. Saya mau tanya sama Pak MYM kaitannya begini aja. Kita pakai presaposisi kaitannya dengan apa binatang purba dengan Alkitab. Yang binatang purba itu ribuan jutaan tahun, kok ada, tapi Alkitab kita ini mungkin sekitar 6.000 tahun ya. Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, memang kalau mau, tapi lebih dulu saya tanya dulu, ini yang dipermasalahkan adalah antara kesaksian Alkitab dengan sains ya, begitu ya? Ya, seperti itu Pak. Sebelum saya respons dari aspek presuposisi, sebetulnya masalah data ini pun perlu saya ini. Tidak ada sebetulnya ahli Alkitab yang mengatakan bahwa umur bumi 6.000 tahun ya. Kecuali itu pendapat daripada seorang uskup yang namanya Aser atau apa dulu itu ya. Dia kemudian berdasarkan pemikiran daripada tokoh Bapak Gereja Irenaeus ya, yang mengatakan bahwa umur bumi ini 6.000 tahun ya. Seperti itu, sekitar itu ya begitu. Dan dia hitungan Irenaeus itu berdasarkan ini. Satu hari penciptaan itu sama dengan 1.000 tahun kan begitu ya. Jadi umur bumi akan berumur 6.000 tahun lah begitu ya. Nanti masuk tahun 1.000 tahun yang terakhir itulah masuk kerjaan 1.000 tahun lah begitu ya. Saya tidak terlalu ingat secara detail penjelasannya. Lalu ada lagi uskup itu tadi yang mengatakan umur bumi ini sekitar 6.000 tahun begitu ya. Tapi ini sebetulnya adalah perhitungan yang tidak didasarkan pada data-data Alkitab. Ini hanya informasi ya. Saya tidak sedang berapologetika di sini. Karena ini sebetulnya itu model evidensial. Saya tidak pakai itu ya. Ini informasi bahwa data-data Alkitab itu tidak mengatakan bahwa umur bumi 6.000 tahun ya. Karena kalau kita membaca silsilah pun dalam Alkitab itu jangan dianggap itu ini memperanakan ini ya, kita mungkin telusuri dari Adam dan lain sebagainya itu lalu diperkirakan umur mereka lalu disimpulkan umur bumi berapa tahun, itu tetap tidak menjamin karena kadang-kadang silsilah dalam Alkitab itu pun melompat kata para ahli ya. Ya, kalau misalnya ada kakek berpengaruh, lalu anaknya tidak berpengaruh, yang berpengaruh justru cucunya. Biasanya itu yang tidak berpengaruh dilompati aja. Ini memperanakan ini, bisa begitu ya. Bisa seperti itu. Jadi salah kalau disimpulkan ya. Bahkan ada peneliti yang mengatakan kalau menurut Alkitab malah mungkin ya 10.000 atau 12.000 tahun, sekitar 10 sampai 12.000 tahun lah begitu ya. Tapi itu tidak pasti dan Alkitab tidak peduli dengan itu. Alkitab tidak konsen dengan itu. Maka sebetulnya kalau mempertentangkan ya teliti dulu kira-kira menurut Alkitab ini umur bumi berapa tahun ya. Ya seperti itu ya.
Seperti itu. Tetapi apologetika presuposisi membabat nanti, ini saya asumsikan ini yang menyerang ini adalah dari sains yang tentu ateis dan presuposisinya adalah materialisme, presuposisinya adalah naturalisme, teori evolusi kan begitu Pak ya. Maka yang kita serang sebetulnya bukan itu adu bukti tadi, apakah 6.000 atau bermiliar-miliar tahun. Nah itu, kita tidak peduli dengan itu. Tapi kita serang itu akarnya itu tadi, ya. Yaitu paham materialismenya, naturalismenya, sebagaimana sudah saya ungkapkan tadi ya, itu unintelligibility-nya ya, termasuk teori Big Bang kita kupas semua di sana. Ya. Mereka misalnya, kemarin Mas Atma juga singgung ya, mereka mengatakan Alkitab tidak rasional ya, tidak ilmiah, karena tidak didasarkan pada bukti-bukti penelitian secara empiris. Loh, apa memang Big Bang itu didasarkan di dalam bukti-bukti ilmiah sesuai dengan definisi mereka? Tidak juga. Big Bang itu terjadi dari singularity. Saya tidak melihat hubungan ilmiah antara singularity, di mana di dalam singularity itu yang ada hanya yang satu ya, tidak ada kejamakan, hukum-hukum fisika tidak berlaku. Saya tidak melihat relevansi ilmiahnya dengan Big Bang. Apa itu? Itu lompatan itu namanya. Jadi mereka tuduh Kristen tidak ilmiah, padahal mereka sendiri tidak lolos standar yang mereka buat sendiri dengan teori Big Bang mereka, dengan singularity. Seperti itu kan. Begitu juga dengan materialisme, sebagaimana sudah disinggung tadi, naturalisme. Ya, seperti itu. Jadi, itu yang kita bahas dalam apologetika presuposisi. Membabat worldview-nya, dasar worldview-nya, presuposisinya, bahwa itu unintelligible. Nah, di buku saya kayaknya saya singgung juga, walaupun buku itu sebetulnya sangat terbatas ya, perlu banyak revisi kembali sebetulnya, tapi saya nggak ada waktu sekarang ya. Ya, saya singgung materialisme juga Pak di situ. Ya, jadi itu jawaban kita kepada ilmuwan-ilmuwan seperti itu Pak. Jadi bukan mempeributkan apakah yang benar 6.000 tahun atau bermiliar-miliar tahun. Ya, itu tidak relevan untuk apologetika presuposisi. Konsen kita itu adalah presuposisinya. Maka Van Til pernah berkata, apologetika presuposisi ini sebetulnya kita ini, kalau saya tidak salah, dia pernah berkata itu kita pegang bom atom, ya begitu ya. Ya. Jadi bukan bicara bukti-bukti. Bukti-bukti penting ya, tapi itu ada di belakang itu. Artinya kekristenan itu bukan sesuatu yang begitu saja dan tidak didukung bukti-bukti. Kebangkitan Kristus didukung bukti-bukti sejarah, ya. Keabsahan naskah-naskah Alkitab itu didukung oleh bukti sejarah. Tetapi konsen kita ketika kita beradu argumentasi bukan masalah bukti-bukti itu. Iman Kristen adalah iman yang sejati, kebenaran yang sejati, tentu didukung oleh bukti-bukti, fakta-fakta. Pasti itu, ya. Nah, tetapi nanti konsen kita adalah worldview-nya tadi, itu yang kita babat ya di sana. Maka silakan saja dia menyerang, kamu salah 6.000 tahun, apa itu ditertawakan, tidak ilmiah, yang benar itu bermiliar-miliar tahun. Nah, setelah dia capek tertawa-tertawa, kita serang akarnya tadi itu, materialismenya, naturalismenya, termasuk bagaimana dia mungkin menerima teori evolusi, Big Bang, kita kupas semua itu. Ya, yang dia katakan berdiri di atas dasar ilmiah, ternyata tidak ilmiah menurut definisi dia sendiri bahkan. Seperti itu. Ya, Mas Atma silakan. Mas Atma silakan. Saya tambah sedikit Pak. Maksudnya saya tambah lagi sedikit. Maksudnya kaitan dengan anggaplah kita berasumsi misalkan bumi ini 6.000 kah 10.000. Maksudnya begini kan ada penemuan arkeolog tentang binatang-binatang purba yang jutaan tahun yang apa ya sebegitulah. Artinya gimana begitu kayak menjelaskannya gimana begitu bahwa secara bukti memang ada kayak dinosaurus segala macam dan diteliti sekian juta tahun, sedangkan ya umur bumi ya mungkin juga ya bagaimana menjelaskan itu Pak, kayak saya kurang gimana maaf Pak tadi kamera saya rusak. Oke. Ya, silakan. Saya menjelaskan karena menarik pertanyaan ini jujur. Jadi kebetulan Pak saya memang kuliah di teknik geologi. Jadi memang hidup saya selama 4 tahun ya membahas tentang itu. Jadi saya diuji nih. Saya kuliah bener nggak selama ini. Jadi
Dan tadi sebelum tadi insiden HP saya jatuh nggak jelas itu, santai aja Pak, juga emang apel Positive Frontier itu pada awal memang agak memusingkan tapi terus aja baca pelan-pelan, nanti kalau ketika udah ngerti titik, kalau pengalaman saya ketika saya mulai satu titik yang saya tek gitu, udah habis itu semua gampang. Nah untuk tentang dunia, tentang umur bumi dan segala macam, memang gini, kalau mungkin saya jangan sampai jadi kuliah sains juga, tapi maksudnya itu kan sistem pengukuran umurnya juga sesuatu yang sebenarnya agak questionable juga Pak sampai sekarang ini sebetulnya. Karena dengan sistem kalau namanya radio dating itu dengan peluruhan radioaktif dan segala macam, itu juga sebenarnya sesuatu yang saya nggak berani bilang ini dalam artian seakan-akan sains semua ngaco, tapi ada beberapa asumsi yang perlu dipertanyakan dalam penghitungan tersebut. Jadi nggak exact juga. Misal, contoh, semua orang sekarang tahu dikatakan umur bumi berapa. Misal ada yang bilang 4,5 miliar tahun. Ada yang bilang 4,9 loh penelitian. Ada yang bilang 3,6. Itu spare-nya 1 miliar tahun. Kan katanya, kalau waktu bumi nggak pakai, 10 tahun tuh nggak lama. Oke, 10 tahun nggak lama. 1000 tahun nggak lama. Oke, 1000 tahun nggak lama. 1 miliar tahun range margin of error-nya itu bukan sesuatu yang main-main gitu loh. Dan itu juga memang nanti ada juga misalkan contoh, ada yang misalkan tentang fosil juga masih ada beberapa yang bisa di-questionable juga. Apakah ketika ada lapisan-lapisan itu artinya harus waktunya beda, ada hal seperti. Jadi sebetulnya kalau tidak perlu ragu sih, dan pun juga walaupun kalau memang kita mengakui bahwa kita tidak punya kapabilitas itu atau mungkin terusik, ya nggak perlu sih sebetulnya. Kembali kepada keyakinan bahwa Tuhan firman ini sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan kita bisa percaya penuh pegang pada ini, terlepas apapun yang diomong oleh para profesor-profesor itu. Yang seperti saya bilang kemarin, sekarang ini Amerika lagi ngirim robot ke Mars untuk cari bukti kehidupan di Mars gitu. Terlepas apapun hasilnya nanti, bahkan kemarin ada sekitar sebulan lalu ada berita bahwa ada tanda-tanda kehidupan di Venus, gitu katanya begitu. Tidak perlu ragu, nggak perlu usik, biarkan para peneliti dengan dengan hobinya mencari-cari sesuatu yang kadang-kadang tidak perlu dicari gitu ya, karena kalau Bapak tahu juga dalam dunia penelitian juga ini Pak, sains itu juga jangan terlalu dipikir sebagai sesuatu yang wah mereka ini hidupnya untuk meneliti terus, enggak kok, banyak yang aneh-aneh juga. Bapak tahu salah satu riset baru membuktikan bahwa dari seluruh jurnal yang pernah diterbitkan di bumi ini sekitar 80% bisa jadi salah hasil risetnya. Karena ada keraguan metode, ada keraguan, jadi ada politiknya juga, gitu segala macam. Bapak tahu teori evolusi juga tidak seperti Darwin lagi sekarang. Sekarang orang yang mengaku evolusi nggak percaya teori evolusi sebagaimana Darwin katakan. Banyak kesalahannya. Bahkan evolusi yang baru itu lebih aneh lagi sebetulnya daripada kata Darwin. Jadi ya tidak perlu itulah maksudnya itu keindahannya. Jadi tidak perlu merasa minder dan segala macam, karena Tuhan bilang juga, Kristus bilang ya, penghiburan kita Tuhan menyatakan kepada orang-orang yang tidak merasa dirinya bijak, orang-orang yang bodoh, yang biasa. Dan itu yang juga Alkitab gitu. Jadi kita berpegang aja, nggak perlu, bukan berarti jadi tutup mata gitu ya, tetap aja, tapi tidak perlu terusik lah. Karena seperti ya, tadi dicontohkan, toh sains juga absurd juga kok, saintis juga absurd juga kok. Masa masa dari nggak ada tiba-tiba jadi ada? Gini, orang ini coba misalkan orang yang percaya Big Bang, suruh tanya, mungkin nggak tiba-tiba di depanmu muncul harimau? Nggak tahu dari mana, pokoknya tiba-tiba aja. Kalau dia nggak mau bilang mungkin, dia munafik percaya Big Bang. Karena Big Bang teorinya persis seperti itu, tidak ada, tiba-tiba udah. Jadi seperti itu. Jadi paling dari saya tidak perlu ragu, tidak perlu resah. Biarkan toh juga bumi dengan segala siasatnya tidak pernah berhenti, tinggal kita, dan itu juga sudah dijanjikan Tuhan juga toh, bahwa sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga, tapi biarlah kita setia pada iman aja sih, percaya pada firman Tuhan, seperti itu sih. Ya, terima kasih Mas Atma dan Pak MBM. Gimana Pak Emil? Oke, terima kasih Pak.
Demikian sudah kita tutupin sesi tanya jawab ini dan kita akan mengakhiri seminar hari ini, webinar hari ini. Mungkin untuk closing statement dan sekalian ditutup dengan doa bisa saya serahkan kepada Pak MEM, Pak. Ya, terima kasih untuk partisipasi saudara sekalian, juga Mas Atma yang sudah mengajar dan begitu baik ya bersama-sama saya 2 malam ini. Saya kira ada banyak hal yang saudara bisa pelajari, ya kita pelajari bersama-sama dalam interaksi kita selama 2 malam ini. Dan berharap, ya saya sendiri berharap saudara boleh terus belajar ya, untuk boleh memperkembangkan apa yang saudara sudah terima 2 malam ini ya. Dan setelah itu juga mesti ada aplikasinya ya secara praktis ya. Ya bukan masalah menang kalah ya dalam perdebatan, bukan itu ya. Tetapi bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban atas iman yang Tuhan percayakan kepada kita ya, dan menyatakan kepada dunia bahwa satu-satunya iman, satu-satunya ya, bukan salah satu, satu-satunya iman yang layak dipercaya adalah iman Kristen. Nah, itu menjadi tujuan apologetika kita, dan Roh Kudus mempunyai tugasnya sendiri untuk mempertobatkan siapa yang dia mau pertobatkan. Nah, itu tentu bukan urusan kita ya. Yang menjadi urusan kita hanyalah untuk memberikan pertanggungjawaban atas iman kita. Ya mudah-mudahan grup yang dibuat itu mungkin bisa dipakai ke depannya sebagai untuk saling diskusi dan interaksi ya. Silakan saja ya. Ya saudara yang sudah ada di grup ya. Iya Pak Atma ya. Saya kira begitu ya. Nah, jadi kalau ada informasi mungkin kelas yang mungkin bisa lebih intensif ke depan, nanti akan kami umumkan ya, beritahukan kepada saudara sekalian. Saya kira itu saja dari saya. Mungkin Mas Atma masih ada sedikit 1 patah 2 kata? Sudah Pak, dari saya sudah tidak ada Pak, cukupan. Sudah jam segini ya? Juga. Ya, jadi kita berdoa ya, saya yang pimpin ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk selama 2 malam ini Engkau sudah memimpin kami, di mana kami sudah membicarakan metode apologetika yang kami lihat itu sangat konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bahwa Tuhan tidak boleh dihakimi oleh manusia, dijadikan objek untuk dibuktikan oleh manusia. Alkitab-Mu tidak boleh dijadikan objek untuk diteliti, dikupas habis-habisan oleh manusia untuk membuktikan apakah Alkitab itu benar atau tidak. Tetapi Alkitab membuktikan dirinya sendiri. Allah Tritunggal menyatakan dirinya sendiri sebagai satu-satunya Allah yang sejati, dan di luar Allah Tritunggal adalah berhala semuanya. Biarlah kami semakin yakin dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam iman kami, bahwa Allah kami satu-satunya Allah Tritunggal yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Alkitab yang kami miliki adalah firman Allah yang diwahyukan secara tertulis, satu-satunya yang benar. Dan biarlah kebenaran-kebenaran Alkitab ini yang kami hadirkan di dalam dunia ini untuk menyatakan kebodohan-kebodohan orang-orang yang menentang Tuhan, menentang pengenalan akan Allah, untuk menyatakan kemustahilan-kemustahilan mereka yang melawan iman Kristen. Dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus juga bekerja bersama-sama dengan kami, sehingga seluruh pekerjaan apologetika kami boleh membuahkan hasil sebagaimana dikehendaki oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami masing-masing, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.